filosofi yang ketiga dari sisi bisnis, ya, karena beternak itu kan bagi yang hobi nggak masalah, berapapun biaya pengeluarannya tidak dihitung karena hobi. Tapi kalau ini diniatkan untuk mencari laba, artinya ini dari sisi bisnis harus diperhitungkan bahwa harganya ini harus bersahabat, tapi kualitas hebat. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bukan dokter hewan dimanapun berada, tentunya masih di negara Indonesia atau sebagian ada yang dari Taiwan, Korea, Jepang, Malaysia, yang saya lihat dari data bukan dokter hewan juga sering menyaksikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dalam hidup banyak yang mengatakan bahwasanya hidup tanpa ilmu ibarat binatang ternak yang terlepas dari pemeliharaannya. Nah, untuk bisa menyerap ilmu, kita kali ini sedang berada di ahlinya ahli untuk sejenak kita mengenal tentang bagaimana pakan-pakan ternak, supaya untuk mengawali peternakan pemula nantinya bisa maju dan berkembang untuk Indonesia Raya. Tak lama-lama lagi, ini tentunya sudah banyak yang kenal dan juga banyak yang tahu, adalah dokter hewan Bapak Jarod Winarno. Nggih, Pak. Nah, waktu dan tempat saya silahkan Pak, monggo untuk memberikan sedikit ilmunya tentang pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winarno, tukang bikin cerita tentang manajemen dan nutrisi ternak ruminansia, juga unggas, pseudoruminansia, juga pakan ikan. Kebetulan tahu ya. Kali ini yang akan saya sampaikan mengenai pakan ternak ruminansia. Itu konsepnya pakan yang komplit ya. Kalau bahasa Trenggaleknya total milk ration, disingkat TMR. Ini metode pakan modern, jadi tidak harus ngarit tiap hari. Ngaritnya bisa dijadwal, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 kuartal sekali, 1 semester sekali, setahun sekali, bahkan 3 tahun sekali bisa. Ya, nanti ada proses untuk bikin bank pakan itu melalui fermentasi, itu yang bisa disimpan lama. Nah, pakan komplit atau TMR ini adalah semua kebutuhan nutrisi bagi ternak apapun secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, semua dicampur jadi satu. Namanya total milk ration. Ration ini ransum, milk ini dicampur total. Jadi semua kebutuhan nutrisi bagi ternak sudah dicampur menjadi satu. Menjadi satu-satunya pakan. Nah, filosofinya dulu ya. Filosofi bikin pakan ternak komplit ini pertama harus idealnya yaitu lengkap. Kedua harus seimbang. Ini ideal. Kemudian filosofi yang kedua adalah realistis. Realistisnya pakan itu harus disukai oleh ternak. Tidak ada gunanya lengkap seimbang kalau tidak disukai, tidak dimakan. Akhirnya ya
kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Kemudian karena beternak ini juga menyangkut masalah laba rugi bisnis, jadi kita harus bisa membuat pakan harganya harus bersahabat. Kualitasnya harus hebat. Mengapa ini saya memilih diksi pilihan kata bersahabat? Saya sengaja tidak memilih murah, nanti kalau disebut harga murah dikira barang murahan. Tidak, bersahabat. Nanti di belakang ada penjelasannya ya. Kualitasnya hebat ini walaupun harganya bersahabat, atau murah, atau ekonomis, atau hemat, tapi tetap kualitasnya harus bisa sesuai standar. Ya, standar masing-masing genetik. Pertama, lengkap. Disebut pakannya lengkap, unsur-unsur penyusunnya bila ini ada karbohidrat lengkap dan seimbang maksudnya ya. Lengkap dan seimbang bila mengandung karbohidrat 70-80%. Yang dimaksud karbohidrat ini di dalamnya ada yang unsur serat. Yang dimaksud serat itu ya hijauan pakan ternak itu serat. Juga yang tidak hijau ya ada, jerami kan krem, itu juga serat. Tebon jagung yang tua, jerami jagung ya warnanya kekuningan, itu juga serat. Ada yang putih, tongkol jagung, kalau digiling itu juga unsur serat tapi warnanya kan putih. Ada lagi yang warna coklat, kulit singkong misalnya, itu warnanya coklat. Ada juga yang warnanya merah. Rumput itu yang namanya red nepir itu rumput merah. Jadi jangan terpancang kepada hijauan. Jadi jangan menyempitkan diri dengan hijauan saja. Serat ya macam-macam. Ya, misalnya batang singkong, batangnya pisang, ya itu juga serat. Jadi jangan terpancang pada hijauan. Kalau yang dimaksud hijauan itu adalah hijauan pakan ternak, HPT, dalam hal ini golongan rumput. Saya sebut ya, golongan rumput. Macam-macam. Saya mencatat ada 20. Yang utama misalnya rumput odot, rumput pakcong, rumput sansibar, kolonjono, brachiaria, setaria, rumput gama umami. Macam-macam ya, ada 20. Itu rumput ya. Rumput adalah pakan utama bagi ternak ruminansia ya. Ya, sekali lagi bahwa pakan utama ternak ruminansia adalah serat alias rumput terutama ya. Yang lain-lain itu boleh, golongan serat diberikan juga boleh untuk melengkapi. Jadi sekali lagi jangan terpancang hanya hijauan. Nah kalau memang kreman kenapa? Coklatan kenapa? Putihan kenapa? Merahan kenapa? Itu juga serat. Ya, jadi jangan menyempitkan diri sehingga nanti kesulitan cari sumber bahan baku pakan. Ya. Nah, itu kandungannya di dalam pakan komplit harus 70-80%. Kemudian protein pakan komplit ya. Ingat ini bukan konsentrat. Saya bahas tentang pakan komplit. Pakan komplit pada ternak ruminansia itu cukup 10-14 tergantung dari ternaknya. Misalnya kalau induk bunting muda ya 10-11% cukup. Yang 14% ini misalnya kalau sapi perah sedang laktasi atau kambing perah yang sedang laktasi memang perlu protein lebih tinggi sampai 14 ya. Kemudian lemak. Kadar lemak dari bahan baku pakan ini bagi ternak ruminansia memang tidak banyak. Secara SNI dibatasi maksimum 7%, tapi saya biasa menggunakan yang 4-6% saja cukup. Kalau kebanyakan nanti toh tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Karena garam empedu yang dihasilkan itu tidak cukup untuk mencerna lemak kalau kebanyakan. Karena lemak itu harus dicerna, diurai menjadi asam lemak. Jadi ada batasnya. Ini kalau diberi sampai 8-10%, seolah-olah ini untuk menunjang, menambah kadar energi. Ya, tapi harus diperhitungkan
seberapa mampu ternak ruminansia saluran pencernaannya mencerna, ya. Jadi dari hasil lever itu bisa mencerna hanya maksimum 7, tapi saya sendiri milih 4-6 saja. Kemudian vitamin. Harus ada vitamin A, vitamin D, vitamin E. Ternak ruminansia itu bisa membuat vitamin sendiri, yaitu golongan vitamin B dan vitamin K dari proses fermentasi yang ada di dalam lambungnya. Jadi secara normal tidak diperlukan. Ya, yang diperlukan A, D, E ini esensial namanya. Wajib ada, wajib diberikan. Tapi kalau yang B sama K, golongan vitamin B, golongan vitamin K itu tidak wajib. Pada situasi tertentu, bila ada gangguan pencernaan, maka proses pembentukan vitamin B dan K berkurang atau terhenti. Nah, disitulah memang diperlukan. Biasanya oleh dokter hewan atau mantri kesehatan hewan diberikan lewat suntik umum itu ya. Kemudian mineral. Mineralnya harus ada. Kalsium. Ini kan kebutuhan mineral paling banyak adalah kalsium untuk pertulangan semua rangka itu yang terdiri dari kalsium dan fosfor. Kemudian kalium. Ada NaCl, garam. Nah, ini wajib. Ya. Cl-nya ini, kalau Na-nya ini nanti untuk proses Gojek dari nutrisi. Kemudian Cl ini nanti dengan unsur H, hidrogen, akan terbentuk HCl. Di lambung keempat namanya abomasum. Jadi HCl ini fungsinya karena asam sekali, sangat asam, 2,3 pH-nya itu berfungsi untuk sterilisasi makanan yang akan diteruskan ke usus untuk dicerna pakai enzim dan akan diserap. Jadi harus steril, NaCl. Maka itu kalau saya ditanya apakah cukup ternak ruminansia diberi hijauan saja? Nah, ini cara berpikirnya tidak lengkap. Kalau ternak dipelihara liar lepas, dia bisa nyari sendiri, bahasa Jawanya ngasin. Cari mikromineral, makromineral bisa. Seperti di Australia, di New Zealand, itu kan juga dilepas liar, karena lahannya cukup. Bahkan konversinya 1 hektar 1 ekor, karena memang di sana rumputnya tidak sesubur di negara kita Katulistiwa ini. 1 hektar 1 ekor saja, lepas. Nah, kalau kita pelihara intensif, ternak dikandangkan dan atau disangkarkan, resiko bagi peternak harus menyediakan pakan yang lengkap. Jadi jangan tanggung, peliharanya intensif, tapi cara berpikir memberi pakan seolah-olah liar. Nggak bisa begitu. Risiko kalau peliharanya intensif, dikandangkan, dan disangkarkan, resikonya semua kebutuhan nutrisi harus disediakan oleh si pemelihara, peternak. Jadi jangan keliru, seolah-olah hanya hijauan. Ternak ruminansia kan hanya makan rumput, ini tebon jagung. Iya betul, itu pakan utama, tapi belum lengkap, belum seimbang. Begitu ceritanya. Ya ini contohnya NaCl. Nah kalau diberi hijauan saja, dari mana garamnya? Masih mending kalau mau combor. Nyombornya, katakan dedak dikasih garam, itu masih mending. Nah kalau hanya berpikir rambanan tok, rumput tok, ya, tidak akan pernah cukup. Sekali lagi, tidak akan pernah cukup. Jelas ya? Suara saya sampai keras itu maksudnya penekanan. Jadi jangan berpikir seolah-olah diberi hijauan, rumput, tebon, tok, sudah cukup. Tidak akan cukup. Nah, 3 kali ini saya ulang. Kemudian mikromineral, CO ini kobal.
ditulis CO. Kuprem, Mn ini tulisannya mangan. Ini ferrum, zat besi. Kemudian I ini yodium. Jadi kalau kekurangan yodium ya biasanya timbul gondok itu ya di lehernya. Ya seperti manusia. Kenapa garam itu garam beriodium untuk manusia? Supaya tidak kelenjar gondoknya tidak bengkak akibat kekurangan yodium. Maka itu kalau saya bikin pakan, garamnya saya pilih yang beriodium. Kemudian Se, selenium, ini berpengaruh kepada kesuburan. Zn, zinc, juga berpengaruh kepada kesuburan. Filosofi yang ketiga dari sisi bisnis, ya, karena beternak itu kan bagi yang hobi nggak masalah, berapapun biaya pengeluarannya tidak dihitung karena hobi. Tapi kalau ini diniatkan untuk mencari laba, artinya ini dari sisi bisnis harus diperhitungkan bahwa harganya ini harus bersahabat, tapi kualitas hebat. Karena biaya pakan itu sampai kurang lebih 70% dari total biaya produksi. Ingat 70%, maka itu pakan itu harus, ya harganya harus bersahabat. Kualitasnya harus hebat. Nah, pakan komplit atau TMR itu rumusnya sederhana. TMR itu sama dengan serat ditambah konsentrat. Ya sudah. Sebetulnya rumusnya sesederhana itu. Serat ditambah konsentrat. Nah, ini kalau bicara detail, ya, serat ini jelas. Nomor 1, HPT, hijauan pakan ternak. HPT, hijauan pakan ternak. Kemudian ini kalau dikeringkan menjadi hay, keringan. Ya boleh, seperti rendeng kedelai, rendeng kangkung, ya, rendeng kacang hijau. Itu bisa jadi asalnya HPT kemudian dikeringkan disebut hay. Atau rumput odet misalnya, rumput makcong misalnya, atau semua golongan rumput itu asalnya segar, kalau mau dijemur sampai kering, betul-betul kering, di bawah 15% itu namanya HPT. Namanya hay. HPT dikeringkan namanya hay. Nah, beda lagi kalau ini jerami. Ini straw. Ya, bahasa Trenggalek ini straw. Jerami. Ada jerami padi, ada jerami jagung. Yang dimaksud jerami itu bila tumbuhan sudah berbunga, sudah berbuah, buahnya sudah cukup matang. Kalau padi ya dipanen padinya, kalau jagung ya dipanen tongkol jagungnya, itu namanya tua. Ya masing-masing ada umurnya. Kalau jagung kan 3,5 bulan atau bahkan mungkin sekarang 100 hari. Ya, untuk yang varietas-varietas tertentu kan lebih cepat umurnya. Intinya sudah berbunga, sudah berbuah, buahnya sudah masuk kelompok tua, sudah berbiji. Itu namanya jerami. Ya, bahasa Trenggaleknya straw. Kemudian ada juga golongan rumput liar, rumput lapangan. Seperti di lapangan sepak bola, di bahu jalan kanan kiri, itu kan rumput liar, rumput lapangan. Ya, tidak usah nanem, tidak merawat, tapi kan bisa panen. Tinggal panen pakai mesin pemotong rumput itu, nah itu bisa dipakai. Misalnya juga serat ini ada dari limbah. Ya, limbah ya, bukan limbat. Limbah ini bisa dari limbah pasar, organik. Jadi jangan kecampur plastik, jangan kecampur kaca, juga jangan kecampur logam. Limbah organik. Bisa. Misalnya tanaman pisang sudah tua, pisangnya diambil, nah itu seluruhnya. Mulai daun sampai batang di bawah pun itu bisa
diproses jadi pakan ternak. Unsur serat, ini namanya limbah organik. Kemudian ada limbah industri, jagung diproses, dijadikan etanol untuk campuran bahan bakar. Itu terbesar di Brasilia, kedua di Amerika, di Argentina. Kemudian kalau di Indonesia, jagung diproses, dijadikan gula. Ya, segala jenis gula. Itu limbahnya, ini kan limbah industri namanya. Kemudian ada gandum, diproses jadi bir, ya, setelah dengan proses tertentu jadi bir, kemudian ini ampas bir. Tidak ada ini alkoholnya, jadi jangan takut. Karena kata-kata bir seolah-olah alergi, apa nanti ternaknya tidak mabuk? Tidak ada Mas, tidak ada sisa 0,1% pun alkoholnya sudah tidak ada. Diambil oleh pihak pabrik, produsen bir. Jadi jangan alergi dengan kata-kata bir. Ini limbahnya, ampas bir. Tidak ada itu, alkoholnya tidak ada. Ya, sekali lagi, tidak ada alkohol di ampas bir, itu tidak ada. Kemudian ada limbah misalnya nanas, daun nanas, kulit nanas, itu juga limbah organik. Pasar misalnya ya, limbah pasar. Ya, kalau organik, selama organik nggak apa-apa. Maka itu kita jangan mempersempit diri wawasan atau wahana bahwa serat itu seolah-olah hanya nomor satu saja, hijauan aja. Tidak, banyak pilihan. Contoh, kalau saya di Sidoarjo itu banyak bisa mendapatkan enceng gondok, ya saya pakai. Ya, tanaman air itu enceng gondok. Bahkan selain enceng gondok ada kangkung air liar itu. Kemudian tadi ada azolla misalnya. Banyak pilihan, banyak sekali. Terus ada lagi misalnya kalau dinas pertamanan di satu kota, dia sedang babat-babat, ada daun angsana, ada daun mahoni, ya. Nah, kenapa tidak? Itu juga serat. Semua bisa dipakai. Inilah keunggulan dari beternak ruminansia, itu bisa diberi pakan, ya nyaris apa saja, unsur serat istilahnya. Tapi seratnya jangan terpanjang pada HPT saja. Ya, ada tepung jagung, sorghum, iya. Tapi yang lain-lain ini bisa dipakai. Kenapa ini? Ya kan ini 70-80%. Jadi supaya bisa murah ya karena ini. Konsentratnya beli hanya sedikit. Oke, saya lanjut.